Ya Allah, kok bisa habis terus sih gasnya? Aku mau masak aja jadi nggak bisa. Pelanggan udah mulai datang, tapi aku nggak bisa jual apa-apa. Uh, ah, Pak Jali, beneran ya gasnya habis? Aku udah keliling pasar, semua warung bilang sama, stok kosong. Aku udah ke 5 warung, jawabannya sama semua. Biasanya sih masih ada sisa, tapi sejak seminggu ini sekali datang langsung ludes. Aku aja udah antri dari subuh, tetep nggak dapet. Ini gimana sih? Nggak masuk akal gas bisa hilang gini. Apa ada yang main belakang? Masa tiap hari kita kehabisan? Biasanya meskipun langka masih ada sisa. Aku nggak bisa masak buat anak-anakku kalau begini terus. Semalam mereka cuma makan nasi sama kecap. Aku kira hari ini bisa masak lebih baik, tapi kalau nggak ada gas, aku harus bilang apa ke mereka? Harus ada yang nyari tahu ini kenapa. Kita nggak bisa diem aja. Kalau ini terus terjadi, kita semua bakal rugi. Pak Mamat pasti tahu tentang hal ini. Dia harus bertanggung jawab sama para warganya. Mas, ini kapan gasnya datang lagi? Kita udah nunggu dari tadi tahu. Baru aja datang truknya Bu, tapi nggak bakal cukup deh buat semuanya. Loh, kemarin katanya hari ini dapat lebih banyak, kok malah habis terus? Pak, ini ada yang aneh. Kenapa tiap kali barang datang langsung habis? Biasanya nggak kayak gini. Ya namanya juga bisnis Tian. Gas emang lagi langka. Tapi ini nggak normal. Barang datang tadi pagi, siang udah ludes. Kalau cuma permintaan naik, harusnya kita masih bisa nyetok. Jangan banyak tanya, kerjain aja tugasmu. Kamu itu saya bayar buat kerja, bukan buat mikir beginian. Siapa yang pesen gas dalam jumlah besar? Muka kamu gak enak banget, ada masalah? Gas makin langka dan aku curiga ada yang main kotor. Maksudnya? Bos di agen tempat aku kerja kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Gas datang pagi, siang udah habis. Padahal permintaan emang naik, tapi setidaknya stok harusnya masih ada beberapa. Jadi ada yang nyetok gas dalam jumlah besar. Aku lihat beberapa tabung dikasih tanda khusus. Kayaknya udah di-booking seseorang sebelum barangnya sampai ke warga deh. Kalau ada sistem kayak gitu, berarti ada permainan harga di belakangnya. Nah, itu yang bikin aku kepikiran. Warga pasar udah mulai resah. Pak Jali, Bu Titi, mereka nggak bisa jualan, nggak bisa masak. Bahkan tadi ada yang sampai marah-marah di agen. Aku tadi sempat baca laporan distribusi gas dari pemerintahan. Katanya pasokan normal, tapi di lapangan malah kayak gini. Berarti ada yang nahan barang. Iya, dan aku yakin bosku tahu sesuatu, tapi dia pura-pura nggak peduli. Kita harus cari data. Kalau ini beneran permainan harga, harus ada bukti sebelum kita bisa buka suara. Aku harus gali informasi dari dalam. Mungkin bisa cari tahu siapa aja yang pesen dalam jumlah besar. Hati-hati Tian, kalau beneran ada permainan ini, orang-orang di belakangnya pasti bukan orang sembarangan. Makanya aku butuh kamu. Kalau aku dapat informasi di lapangan, kamu bisa bantu cari jalur media kan? Udah pasti, aku kan jurnalis. Kalau ini beneran konspirasi, kita bakal buka semuanya. Hidup ini nggak pernah gampang. Dulu aku jualan di pasar, dagangan nggak laku, suami sakit, utang numpuk. Sekarang aku cuma cari cara biar bisa bertahan. Kamu yakin Imas ini cara yang benar? Aku nggak punya pilihan. Kalau aku nggak nimbun lalu jual gas ini, kita makan apa? Obat kamu mahal. Tapi ini salah Imas. Gas itu buat orang-orang yang butuh.
kita malah nahan gas itu. Aku tahu ini salah. Tapi kamu lihat sendiri, kita nggak punya uang. Kamu makin parah. Aku udah coba kerja, dagang, tapi selalu rugi. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku udah cinta mati sama kamu. Stok masih aman Bu Imas. Masih, tapi warga mulai curiga. Aku harus gimana ya? Ho, tenang aja. Selama kita jalanin ini rapi, nggak ada yang bisa buktiin. Aku cuma butuh uang buat suamiku beli obat. Itu aja. Aku nggak mau kehilangan dia. Nah, makanya kita harus jalan terus. Kalau berhenti sekarang malah mencurigakan. Gas gak pernah habis secepat ini sebelumnya. Ada yang gak beres nih. Aku harus cari tahu. Kita semua tahu belakangan ini gas susah dicari, harga naik, stok cepat habis. Ini semua menjadi masalah kita bersama. Saya sadar tidak bisa terus diam melihat warga saya menderita seperti ini. Iya Pak, padahal dulu nggak kayak gini. Kalau begini terus, kita masak pakai apa? Ini bukan cuma masalah distribusi biasa, ada yang numpuk gas. Aku juga mikir gitu, kita harus cari bukti. Saya janji saya akan cari tahu siapa yang main di belakang ini. Tapi saya butuh bantuan kalian. Masalah ini gak akan selesai kalau kita gak sama-sama saling membantu mengungkapnya. Pak RT, saya dengar ada warga kita yang numpuk gas. Iya Pak, saya juga dengar rumornya. Sering ada mobil yang bawa banyak gas ke rumahnya. Kita harus selidiki itu Pak. Ini dia bukti yang kita cari. Tapi gimana cara kita mengungkap ini tanpa ketahuan? Itu dia, mereka mindahin gas ke sini. Di dalam sana banyak banget gasnya. Ini pasti ditimbun juga. Ini bukti kuat. Kita harus tahu kemana mereka bawa ini. Kita ikuti dia. Aku gak akan berhenti sampai kita tahu siapa dalangnya. Ini bukan cuma soal gas, ini soal keadilan. Banyak warga yang menderita akibat ini. Aku gak mau mereka kesusahan lagi. Akhirnya kita punya bukti. Sekarang tinggal gimana cara kita nyampein ini ke warga tanpa bikin kekacauan. Lihat ini Pak, ternyata selama ini gas-gas itu dibawa ke rumah Bu Imas. Pantesan aja para warga kesusahan. Iya Pak, kita ikutin mobil gas itu sampai sana. Semua ada di rekaman ini, buktinya jelas Pak. Bu Imas, aku gak nyangka. Kita harus hati-hati Pak. Kalau ini langsung diumumkan, warga bisa marah besar. Saya yakin pasti ada alasan mengapa Bu Imas melakukan ini. Betul, kita harus bicara baik-baik dulu. Aku gak mau ini jadi rusuh. Tapi Pak, kalau kita terlalu lama, gasnya bisa dipindahin ke tempat lain. Bisa aja Bu Imas itu udah tahu kalau warga pada curiga dan mutusin buat pindahin ke tempat lain. Besok pagi kita ke rumahnya. Aku ajak beberapa warga yang bisa menahan diri. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Ini saat yang krusial. Kalau Pak RT nggak bisa menenangkan warga, situasi bisa jadi kacau. Permisi, Bu Imas, bisa keluar sebentar? Ada apa Pak RT? Kok ini para warga pada ramai di sini ya? Ada apa? Kamu masih tanya ada apa Bu Imas? Kita semua susah dapat gas. Ternyata disimpan di rumah kamu. Dasar penimbun picik. Semuanya tenang, semuanya tenang. Hah? Enggak, bukan begitu Pak Jali. Ini buktinya Bu. Bu Imas, kenapa sih ngelakuin hal itu? Kita semua susah karena ini. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Kami di sini susah cari gas, sementara kamu nyimpen banyak tabung. Cukup, kita gak main hakim sendiri. Dengerin dulu penjelasannya. Baiklah, ayo semuanya masuk. Aku gak pernah kepikiran buat nyakitin siapapun. Aku cuma pengen suami aku sembuh. Aku ngelakuin ini karena aku gak punya pilihan. Suamiku sakit parah. Aku butuh uang buat beli obat. Pilihan? Kita juga susah tahu. Kamu kira kita nggak butuh gas? Kamu kira kamu doang yang susah? Jangan egois dong jadi manusia.
Suami aku sakit, Pak Jali. Aku butuh uang buat obatnya. Aku nggak punya cara lain. Kenapa nggak bilang dari awal? Kita semua bisa bantu kok. Aku takut. Aku takut kalian malah ngejauhin aku. Aku ngerti kalian marah, tapi lihat kondisi Bu Imas ini. Kita harus ambil keputusan yang adil. Semua gas ini harus dikembalikan ke warga, Pak. Kita jual dengan harga normal, tapi mungkin kita juga bisa bantu Bu Imas. Tapi jangan ada lagi yang kayak begini ya. Saya harap cukup begini ya, Bu. Akhirnya warga setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Suasana perlahan mereda. Meski rasa kecewa masih ada di mata beberapa warga, mereka mulai beranjak keluar meninggalkan Imas yang masih terisak di kursinya. Saat itu di lapangan desa, warga berkumpul dengan berbagai emosi. Ada yang masih marah, ada yang mulai merasa iba. Bu Imas duduk di wajahnya menunduk, tampak lelah dan penuh penyesalan. Baik, saya paham kita semua marah, kita semua kecewa. Tapi kita bukan orang yang tak punya hati. Sebelum kita memutuskan langkah selanjutnya, kita dengarkan dulu masukan dari anak-anak muda kita. Kita semua tahu betapa sulitnya mendapatkan gas dalam beberapa hari terakhir. Setiap rumah, setiap warung, semua merasakan dampaknya. Tapi karena kita tahu penyebabnya, kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang jadi pertanyaan adalah, kita mau bagaimana selanjutnya? Kami mau keadilan. Aku sampai harus masak pakai kayu bakar karena gas gak ada. Anak-anak aku kelaparan karena masak jadi lama. Bukan cuma itu, warung kecil kayak aku juga jadi rugi. Apa dia pikir dia satu-satunya yang punya keluarga buat dikasih makan? Kami paham, kami semua tahu kalian marah. Tapi kalau kita hanya marah-marah, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Sekarang ada satu solusi. Gas yang ditimbun Bu Imas bisa dikembalikan ke warga dengan harga normal. Kita atur distribusinya lagi supaya nggak ada yang dirugikan. Itu ide yang baik, tapi bagaimana dengan keluarga Bu Imas? Kalau kita cuma ngambil gasnya tanpa memberi solusi lain, dia tetap dalam kesulitan. Aku nggak minta belas kasihan. Aku tahu aku salah. Aku cuma ingin suamiku sembuh. Itu aja. Justru itu, kita bisa membantu keluarganya tanpa harus membiarkan tindakan ini terulang. Gotong royong, kita bantu keluarga Bu Imas supaya nggak perlu menimbun gas lagi untuk bertahan hidup. Maksudnya donasi. Bisa dengan donasi, bisa juga dengan kerja bakti. Apapun yang bisa membantu mereka keluar dari kesulitan tanpa harus merugikan yang lain. Kita nggak cuma bicara tentang Bu Imas, kita bicara tentang desa ini, tentang nilai yang kita pegang. Baiklah, kalau warga setuju, kita lakukan ini bersama. Pagi itu, suasana pasar terasa lebih ringan. Setelah berminggu-minggu harga gas melambung, akhirnya warga membeli dengan harga normal lagi. Alhamdulillah, akhirnya bisa masak dengan tenang. Sekarang gak ada lagi yang ambil kesempatan di tengah kesulitan ya. Iya Pak Jali, semua sudah kembali normal. Baiklah, saya harap kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali ya ke depannya. Di rumahku, aku duduk bersama mereka yang dulu marah padaku. Aku tahu masih ada yang kesal, tapi aku bersyukur mereka memberiku kesempatan kedua. Aku bersyukur suamiku masih bisa hidup dengan bantuan mereka. Saya tahu saya salah. Saya nggak akan cari alasan. Saya cuma pengen keluarga saya bisa bertahan. Kita paham Bu Imas, itu sebabnya kami semua sepakat membantu. Bukan berarti kami membenarkan yang kamu lakukan, tapi kami juga nggak mau ada warga kita yang makin terpuruk. Yang penting jangan ulangi lagi. Kalau ada masalah jangan diam sendiri. Warga desa ini selalu saling bantu kan. Kita ini satu desa Bu Imas. Kalau ada yang susah, kita hadapi bareng-bareng. Terima kasih semuanya. Aku janji nggak akan ulangi ini lagi. Hari itu aku melihat sesuatu yang jarang terjadi. Bukan hanya keadilan, tapi juga empati. Warga belajar sesuatu yang lebih besar dari sekedar harga gas. Dan aku belajar bahwa di tengah amarah selalu ada ruang untuk memaafkan.